nanya nih lagi ngapain. Tapi ngomongin soal batik ya, batik tuh kan sekarang tuh penting banget buat acara formal, kondangan gitu kan. Tapi masalahnya bingung banget gitu. Batik, apalagi batik Lebak nih, banyak banget motifnya bagus-bagus banget, tapi masih bingung harus kayak apa gitu ngambil motif batiknya itu. Bisa nggak sih kita mengeluarkan narasumber yang berhubungan dengan batik Lebak? Bisa banget. Serius? Udah bisa dipanggil ke sini? Udah disediain nih? Sudah. Panggil nih? Paketin itu. Paket pak. Panggil ya, San. Iya teh. Lagi ngapain teh? Lagi bikin batik loh. Ini aku lagi bawa batik Lebak keren loh. Keren ya, bener Iya. serius. Ngobrol yuk. Siap. Duduk deh. Kebetulan kan lagi milih batik nih. Iya. Kan? Terus ternyata alhamdulillah manajer kita memanggil dirimu untuk datang ke sini. Kita ngobrol soal batik ya. Karena Iya. kan batik itu penting banget. Sangat Acara penting formal teh. bisa Iya, ya. sangat penting. Undangan bisa Iya. pakai batik gitu. Dan Sandi ini bisa terbilang mungkin jadi salah satu batik termuda mungkin ya. Ya mungkin teh. Nah, Iya. nanti bagi-bagi cerita ya Ya, sama boleh, teman-teman boleh. podcast kita gimana ceritanya Sandi bisa masuk ke dunia batik ini terus jadi pebatik termuda juga Iya. mungkin di Banten ya. Oke. Siap. Hai sama podcast. Saat ini saya bersama Sandi dan Sandi ini adalah seorang pembatik dari Lebak ya. Untuk malam ini kita mau berbicara mengenai pebatik termuda di Lebak. Nah, keren banget ya kamu Keren. punya Iya. julukan pebatik termuda di Kabupaten Lebak. Di podcast Multatuli membincang seni tradisi dan budaya. Halo Sandi. Halo, Teh. Kabar baik ya. Iya. Oke, kita ngobrolin soal batik Lebak. Batik Lebak tuh kan emang banyak ya. Iya, iya teh. Mau tahu dulu deh, kok kamu bisa masuk ke sini? Ke dunia batik itu seperti apa, diceritain? Awalnya sih hobi ya, hobi dari sekolah SMA Wanasalam. Saya dari kelas 1 sudah mulai menggeluti batik dan mulai ada keseriusan banget di kelas 3 SMA. Nah, Tapi dulunya kamu suka ngegambar nggak? suka teh, suka. Oh, dari ya. kecil memang dari sudah kecil, suka. Ya, dari kecil Oke. ya. Nah, saya belajar dari Ibu Ika Kurnia Mulyati dan Paraden Surahman Oke. di SMA Wanasalam. Nah, akhirnya saya bisa gitu ya, bisa belajar dari beliau. Ini gitu. jadi salah satu subjek pelajaran atau ekskul waktu itu? Subjek pelajaran juga. Oh, ada. Ada. Ih, keren banget. Jadi subjek pelajaran ya? Iya. Wih, sambil melestarikan tradisi gitu Iya, kan ya, iya, dan Teh. budaya. Oke, terus? Nah, di samping itu saya ikutan eskul Sanggar Seni. Nah, saya mulai mendalaminya di sana. Di eskulnya belajar di Bu Ika ya. Nah, sampai sekarang alhamdulillah saya udah punya rumah produksinya di tempat saya. Wih, jadi lu punya rumah produksi? Iya, punya. Berarti punya karyawan? Punya dong. Bos, Iya. bos bapak-bapak ternyata berhasil ya manajer kita menghasilkan bos seperti ini, mendatangkan bos batik dari Lebak. Iya. Saya katakan seperti itu ya. Iya, iya. Keren banget kamu. Umur berapa San? Umur 21 tahun teh. Berarti rumah produksinya Di rumah, di belakang mana? rumah ya. Di mana maksudnya? Di Wanasalam. Iya, di rumah maksudnya. Iya. Ayo ada salam Iya, ya. di Wanasalam ya. Oke, di mana salam. Punya karyawan berapa tuh? 15 teh kurang lebih ya. 15. Iya, 15. Dan proses batiknya sendiri kamu bener gambar? Iya, bener gambar ya. Pakai tangan. Pakai tangan. Ini baru pakai tangan. Iya, pakai canting cap kalau ini. Oh, Iya. tapi yang pakai tangan juga ada. Ada teh. Harganya pasti beda dong. Beda dong. Nanti kita segmen kedua ya, Iya. ngobrolin soal itu ya. Dan apa sih bedanya batiknya Sandi sama batik-batik yang ada di Lebak? Iya, iya. Beda pasti ya. Beda. Ya, nanti kita ngobrolin itu, tapi di segmen 2 aja. Siap. Kita sekarang mau tahu ceritanya Sandi dulu gimana bisa terjun ke sini. Tadi kan sampai sekolah nih ya. Iya. Ya, oke. Habis itu Nah, setelah saya lulus dari SMA Wanasalam, saya mulai mengajukan ke desa, ke kecamatan, dan langsung ke kabupaten tentang masalah batik. bahwa kamu Bahwa- sebagai pengusaha batik gitu. Bukan, kalau saya punya batik Lebak ciptaan saya. Sebentar, tahan. Itu di segmen Iya. 2 kita bicarakan ya Pak. Jangan dulu Pak. Oke. Nah, terus abis dari kecamatan itu, daftarin itu. Dari kecamatan Sandi didukung buat
ngajuin batik ya karya Sandi gitu ke kabupaten. Alhamdulillah diterima dengan baik gitu karya Sandi. Nah di situ Sandi mulai lebih serius untuk menggeluti batik dan belajar batik lagi. Jadi ya. kamu jadi pengusaha itu setelah lulus sekolah? Iya, Langsung sekolah. jadi pengusaha? Iya. Ceritain dong, kok bisa di situ? Nah mungkin Sandi itu kan lulus sekolah mau kuliah tadinya. Nah, berhubung gak keterima, Sandi buat kuliah gak ada modal. Nah Sandi langsung terjun ke batik, menggeluti batik. Punya bakat nih gitu kan? Iya, Ya, punya bakat oke. gitu. Nah disitulah langsung dikembangin. Sandi mulai menyeriusi batik dan alhamdulillah setelah Sandi proses ke sana ke sini buat mempunyai rumah produksi dan alhamdulillah punya gitu teh. Berarti Iya, terwujud. Kamu sudah terdaftar sebagai UMKM di Kabupaten Lebak ya? Udah teh, udah, iya. Udah. Apa nama brand kamu? Nama brand saya PT Warna Batik Pratama Lebak. Udah PT? Udah. Keren loh kamu. Aku aja masih karyawan loh. Iya. Kamu udah bos, keren banget. Oke, terus? Nah, di situ langsung saya merekrut anak-anak muda ya buat membuat batiknya ya, pelaku batiknya. Dan Berarti kamu kasih pelatihan mereka? ngasih ya kurang lebih 1 minggu saya ngasih pelatihan ke mereka dan alhamdulillah mereka pada bisa setelah mengikuti pelatihan dan ibu-ibu juga di sana ada kegiatan. Jadi karyawan kamu tuh ada ibu-ibu juga? Ada. Oke, ada pemuda-pemuda sekitar juga gitu? Ada pemuda, ya. Oh, keren banget sih kamu. Ini bisa menginspirasi sekali ya. Ternyata usia itu tidak menjadi halangan loh untuk bisa jadi bos. Itu inspirasinya buat anak muda di Kabupaten Lebak. Mudah-mudahan muncul lagi next Sandi yang bisa menciptakan lapangan kerja. Amin, Itu kan amin. ya intinya. Iya. Oke, San, kalau denger kamu juga jadi salah satu ini ya seleksi lolos yang untuk pelopor Banten. Pemuda pelopor ya. Ya, lagi proses ini seleksi. Lagi proses seleksi. Iya. Itu waktu itu juga kamu memperkenalkan karya kamu nih? Iya, memperkenalkan karya batik. Soalnya kepeloporan yang saya bidangin yaitu batik. Udah, Iya. pokoknya gayung bersambut aja lah ini mah udahlah. Tadi ditakdirkannya begitu aja. Ke nasional. Insya Allah teh lagi Kemana proses tuh? ya. Kemana lagi tuh nanti? ini ada kunjungan dulu nanti ke rumah ya. Oh, ada kunjungan juga. Iya. Dari mana? Kementerian atau mana? Dari Dispora Provinsi. Provinsi. Iya. Provinsi loh sekarang tuh dia mainnya. Ya. Bukan lagi kabupaten ya, tapi sudah dikenal juga sampai provinsi gitu ya San ya. Iya, alhamdulillah. Amin. Segmen 2 kita mau tahu gimana filosofinya kamu bikin batik ini ya Iya, San ya. iya. Terus apa sih bedanya batik kamu dari batik-batik yang lain? Oke? Ya, oke, siap. Sahabat podcast, kita lihat dulu ya VT-nya Sandi waktu dia bikin batik gitu ya, kegiatan-kegiatan Sandi deh pokoknya. Oke? Yang lagi booming tuh ya warna-warna tuh
kayak lilac. Tahu kan warna lilac Yang ungu gimana? muda gitu. Oh iya iya. Lagi booming banget kangen cewek. Terus kenapa nggak ke situ? Iya, iya. Pikiran terus sage green kayak gitu-gitu kan, hijau pastel. Pasti cakep ya. Pasti nanti pangsa pasarnya kamu kan lebih kepada perempuan, lebih tertarik. Iya. Masa cakep gitu kan, ya kan? Halo Sobat Podcast, kita balik lagi ngobrol sama Sandi ya. Tadi kan udah ngeliat nih video-videonya Sandi, kegiatannya Sandi seperti apa. Nah kita balik ngobrol lagi, dan di segmen kedua ini lebih seru karena tadi dapat bisikan dari Sandi, teh batiknya aku tuh udah dipatenin. Mantul, serius? Serius teh. Udah dipatenin? Udah. Gimana prosesnya waktu mematenkan motif kamu itu? Kita lewat online ya ke Kemenkumham, dipatenin udah kurang lebih 3 hari. Jadi sudah Lebih. punya paten sendiri, Udah. sudah punya copyright sendiri. Udah. Jadi kalau misal ada orang lain yang menjiplak itu bisa kamu somasi gitu lah ya. Iya gitu. Gila sih. Kok bisa berpikir sejauh itu? Karena untuk jaga-jaga aja teh. Takut ada yang iya, menjiplak itu kan menjiplak, ya. iya. Ceritain deh sekarang batiknya Sandi itu apa yang bikin beda dari yang lain? Mungkin yang beda dari yang lain, satu desain ya, pasti desain yang beda. Iya sih, aku lihatnya lebih minimalis loh. Maksudnya lebih simple aja gitu, nggak Iya. terlalu ramai banyak gimana gitu. Iya. Nah, terus? Warna ya, warna cerah gitu ya, karena di sana dekat laut gitu. Nanti warnanya cerah-cerah. Terus? Paling itu teh. Itu yang Dari bikin desain beda, sama kan? warna. Oke. Filosofinya apa emang desain kamu ini? Kalau yang 1000 bagang kan diambilnya dari kehidupan di sana ya, apa? Oh, ini namanya 1000 bagang. bagang, ya. Kamu punya berapa motif? 9 kalau nggak salah. Hasil kamu sendiri? Hasil sendiri ya. Tapi yang baru dipatenkan itu berapa? Yang 1000 bagang. Baru ini doang Iya, yang baru paten satu, nih ya. ya. Oke, terus? Nah kalau yang motif ini kita diambil dari mata pencaharian di Lebak Selatan, khususnya di Binuangen. Oh, jadi ini tuh kayak perahu gitu? Iya, perahu mencari ikan. Ya, saya podcast ya. Ini udah dipatenin loh sama Sandi nih. Oke, terus? Iya. Nah, Sandi langsung bikin di sana, bikin sketsanya di tempat itu. Lihat pemandangannya. Oh, jadi waktu pas iya. bikin sketsa tuh kamu lagi nongkrong Lagi gitu ya nongkrong, depan iya. laut, pakai kertas. Ini gambar. Iya. Gitu. Awalnya nongkrong sih, kepikiran bikin di sana. Gitu. Iya. Ingat nggak waktu kapan tuh? Tahun Wak- berapa itu? Waktu SMA kelas 3. SMA kelas 3 ya. Langsung bikin yang ini. Langsung ya. Terus? Terus langsung diajuin ke desa, ke kecamatan, dipromosiin atau dikenalkan. Nah, Dan alhamdulillah. waktu itu welcome. Welcome karena di Wonosalam kan belum ada batik. Nah, belum punya batik. Nah, Sandi langsung. Jadi dia juga bisa disebut sebagai khasnya Wonosalam lah ya. Iya, gitu bisa batiknya. disebut ya, khas Oke, Wonosalam. oke. Terus dari desa itu Langsung sama kecamatan didukung untuk diajuin ke kabupaten ya, didukung. Alhamdulillah sampai sekarang gitu tetap mendukung ya, disupport. ada 15 karyawan juga ya Iya, di tempat kurang kamu lebih. ya. Masih aktif ya produksi. Masih aktif ya. Sehari biasa berapa banyak produksi? Kita sehari 50-an lah, 50 bahan ya. Oke, boleh tahu nggak omsetnya kamu? Itu berapa tuh omsetnya kamu? Pas waktu kita bulan pertama produksi kita nyampe 27 juta. Iya. 27 juta loh Pak, wih mantul. Terus? Iya, serius ya. Terus? Nah, kita bagi-bagi itu buat Ya, itu udah peralatan operasional lagi, lah bikin ya begitu ya. Terus operasional ya. sekarang ada kenaikan atau malah turun? Alhamdulillah ada kenaikan ya. Oh, naik. Kenaikan ya. Naik. Paling jauh dibawa kemana ini? Kita kemarin ke Medan ya. Medan. Iya, Medan. Pameran atau apa? Itu pesanan. Oh, Pesanan, pesanan. ya, pesanan ya. Oh, pameran kamu udah pernah belum? Pameran kemarin Di acara HIPMI di Jakarta. di Jakarta. Iya. Gimana tuh respon pengunjung ngeliat batik-batik kamu? Kebetulan saya nggak ikut karena bentrok sama acara ini, acara seleksi pemuda pelopor. Oh, jadi ada yang mewakili. Ada di sini di Tapi Lebak. antusiasnya gimana ceritanya dia? Alhamdulillah katanya antusias karena
mungkin pemiliknya juga muda gitu ya. Iya, wakil anak muda lah ya. Iya. Gitu. Iya. Oke. Terus? Dan pada beli juga, pada beli ya. ya. Oke, jadi omset kamu rata-rata segitu lah ya? Iya. Udah berapa tahun berarti sekarang? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih Iya. sudah berjalan Iya. dan alhamdulillah kamu bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang-orang di sekitar kamu ya. Iya, iya. Wah, ini yang namanya the real manusia yang bermanfaat ini. Iya. Mudah-mudahan nanti Kabupaten Lebak punya next Sandi seperti ini ya, yang Amin. bisa menciptakan lapangan kerja dan sekaligus menyalurkan bakat kamu, Iya. melestarikan budaya juga, terus bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Komplit lah Sandi, udah deh pokoknya Amin. gitu ya. Amin, iya. Boleh cerita lebih jauh lagi, kamu tadi kan punya 9 ya. Iya. Ada rencana nggak mau mempatenkan yang 8 lagi tuh? Ada, kita prosesnya satu-satu ya. Nanti yang lainnya juga kita patenkan. Rencana sih gak lama nanti kita akan launchingkan yang 9-nya juga. Ceritain deh yang 8 itu apa aja nama motif-motifnya? Kalau sekarang kita belum bisa membuka ya, belum ngasih bisa, nama. ya, ngasih nama kita belum masih dibuka. belum bisa buka ya. Oke. Tapi itu ada 8 ya. Ada. Di sana udah ada. Apanya? Di galeri sana udah ada 8 motif itu tapi. Belum. Oh, jadi masih rahasia nih. Masih rahasia ya. Masih rahasia kita. Kasih lah kisi-kisi kita Ya. lah di sini. Salah satu motif Salah satunya apa ya? diambil dari khas Lebak lah, budaya Lebak itu. Terinspirasi dari ya, situ, sejarah terus? Lebak. Kita nanti insya Allah launchingkan gak lama lagi gitu ya. Kamu di launchingin? Iya mau. Disupport siapa untuk di launchingkan itu? Sendiri aja gitu kita. Iya. Oke. Jadi nanti mau launching juga Iya. untuk 8 motif itu. Iya. Langsung sekaligus 8. Insya Allah. Insya Allah tanya. Ya. Next ya ke depan kamu mau bikin project apa Seth? Selain dari 8 motif itu? Nah, kita kedepannya rencananya ingin membuka pelatihannya juga di sana. Jadi Oke. di samping produksi kita ada tempat pelatihannya bagi anak-anak sekolah. Jadi mereka bisa sambil belajar mengenal batik. Sudah kita ketahui kan di batik itu kan hanya salah satunya di Jogja, di Pekalongan kan ya. Betul. Kalau Apa Indonesia salahnya kan kita ngadain di Lebak, terutama di Lebak Selatan gitu ya, biar orang-orang pada tahu, belajar gitu, pada tahu proses batik. Nah, di Lebak kan dia punya 12 motif ya. Iya. Nah, kamu sendiri punya 9 berarti. 9 ya. Wih, makin kaya loh batik Lebak ya. Keren banget Sandi. Kamu punya pesan gak sih buat anak-anak muda yang sekarang lagi menyaksikan kita nih? Iya. Gimana supaya termotivasi bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri? Nah, buat anak-anak muda kita paling ubah mindset dulu ya. Kalau kita lulus sekolah itu harus berpikir membuka lapangan pekerjaan. Betul. Oke, terus kan? Karena kalau kita membuka lapangan pekerja rasanya lebih nikmat gitu ya. Asik, lebih Iya. bos ya. Selain kita karena hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain ya. Betul, Iya. setuju banget Sandi. Sandi, itu kan tadi kita sudah ngobrol soal usaha kamu ya. Iya. Kamu punya nggak sih cita-cita kalau ini tuh bisa go internasional? Ada cita-cita kita. Sejauh ini sudah ada belum yang membantu kamu untuk go internasional itu? Bawa ini gitu. Seenggaknya ke ya. pameran lah Iya. gitu. Kemarin juga saya ikutan FKP ya, FKP Lebak. Acara kemarin saya ditunjuk buat pameran di Gimana tuh? Amerika. Waduh, Nah, di Amerika ya. ya. Oke. Pameran di sana. Ya pameran, tapi sekarang baru ini sih baru Baru- administrasi ya, ya Baru tahap administrasi. tahap administrasi ya. Kapan tepatnya? Kurang tahu sih kalau masalah waktu kurang tahu, belum dikasih tahu lagi. Tapi sekarang lagi tahap administrasi ya. Tahap administrasi ya. Sukses ya buat Amin, kamu. amin, ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa namanya trademarknya untuk Kabupaten Lebak, Provinsi Amin, Banten juga, dan kamu bisa bawa Kabupaten Lebak ke Amerika sana nanti ya. Amin ya. Keren Doain aja banget. ya. Ya perkenalkan ya, Ya, selain semoga. sekaligus memperkenalkan produk kamu juga bisa memperkenalkan Kabupaten Lebak ke kancah internasional sana. Punya laut yang bagus banget ya kan Iya. kita tuh. Nah, jadi ya sahabat podcast, mudah-mudahan obrolan saya dengan Sandi ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya
untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan betul sekali, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat loh. Dan salah satunya adalah Sandi. Sandi keren banget. Makasih ya, Iya, Dan. sama-sama, Nanti ya. kita ngobrol-ngobrol Siap. lagi ya. Dapat oleh-oleh gak nih? Oh dapat ya. Ke sahabat podcast deh yang mau atau berminat dengan batiknya Sandi, gimana? Promosiin dong. Oh paling kita kalau ada yang minat bisa kunjungi IG ya, Instagramnya WB Wana Batik. Sambil dipegang dong, Ya. San. Bisa kunjungi langsung IG-nya Wana Batik, WB Wana Batik atau via WhatsApp ya. Atau bisa datang langsung ke rumah. Gimana salam ya? Iya di Wanasalam. Oke. Ya. Terima kasih untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, untuk DHK Museum Multatuli tahun 2022 dan Kemendikbudristek. Jumpa lagi nanti di next time ya. Sandi bener ya, Iya. bikin yang warna pastel ya. Iya siap. Keren banget.